Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nazwan Dafa, kelas 12 IPS 2, nomor absen 16. Di sini saya akan menjelaskan proyek matematika tentang materi statistik, yaitu penyajian data per kelompok. Di sini saya memiliki panjang kelas atau C sama dengan 4, banyak kelas 6, nilai terendah 16. Nah, pertama, interval pertama atau kelas pertama yaitu 16 sampai 19 dengan frekuensi 2. Interval kedua 20 sampai 23 dengan frekuensi 4. Interval ketiga yaitu 24 sampai 27 dengan frekuensi 2. Interval keempat atau kelas keempat yaitu 28 sampai 31 dengan frekuensi 3. Nah, interval kelima atau kelas kelima yaitu 32 sampai 35 dengan frekuensi 6. Nah, yang terakhir interval ke-6 yaitu 36 sampai 39 dengan frekuensi 3. Nah, yang pertama kita akan mencari mean dari data tersebut. Nah, jadi kalau kita mau mencari mean dari sebuah data, kita harus mencari nilai tengah atau XI dari masing-masing interval tersebut, karena kita membutuhkan sigma XI atau jumlah dari nilai tengah. Nah, cara mencari nilai tengah atau XI, kita harus menjumlahkan intervalnya lalu kita bagi dengan 2. Seperti interval yang pertama, 16 ditambah 19, kita jumlahkan lalu kita bagi 2. Nah, hasilnya 16 tambah 19 dibagi 2 itu 17,5. Kemudian interval yang kedua yaitu 20 ditambah 23 dibagi 2 itu sama dengan 21,5. Kemudian interval ketiga yaitu 24 sampai 27. Ini berarti ditambah ya, 24 ditambah 27 dibagi 2 itu hasilnya 25,5. Nah, interval keempat sama kayak yang di atas. Berarti 28 ditambah 31 dibagi 2. Nah, jadi hasilnya 29,5. Interval kelima 32 ditambah 35 dibagi 2 hasilnya 33,5. Nah, yang terakhir interval 36 ditambah 39 dibagi 2 hasilnya 37,5. Kemudian kita jumlahkan semua frekuensinya yaitu 2 ditambah 4 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 6 ditambah 3. Nah, kan udah nemu tuh hasilnya jadinya 20. Setelah itu kita kalikan frekuensi atau FI dengan nilai tengah atau XI. Interval yang pertama yaitu 2 dikalikan dengan nilai tengahnya, berarti 17,5 dikali 2 yaitu 35. Nah, kemudian interval yang kedua dengan frekuensi 4 dikalikan dengan 21,5 hasilnya 86. Nah, kita lanjut ke interval yang ketiga. Interval ketiga yaitu 24 sampai 27 ya. Dengan frekuensi 2. Berarti 2 dikalikan 25,5 hasilnya 51. Nah, terus interval yang keempat berarti 29,5 dikalikan 3 hasilnya 88,5. Nah, next kita ke interval yang kelima, berarti 33,5 dikalikan 2 hasilnya 201. Nah, interval yang terakhir berarti 37,5 dikalikan 3 hasilnya 112,5. Kemudian kita jumlahkan semuanya yaitu 35
ditambah 86 ditambah 51 ditambah 88,5 ditambah 201 ditambah 112,5. Nah, kan kita udah nemu nih hasilnya 574. Nah, jadi kita sudah menemukan sigma XI dan sigma FI kali XI. Maka kita dapat memasukkan ke rumus rata-rata atau X bar sama dengan sigma dibagi sigma FI sama dengan 574 dibagi 20. Hasilnya 28,7. Setelah itu, oke, next ya. Setelah itu yang kedua kita akan mencari modus dari data tersebut. Rumus modus yaitu L ditambah C dikali dalam kurung D1 per D1 ditambah D2 dengan keterangan L adalah batas bawah dari frekuensi terbesar, C adalah panjang kelas, D1 adalah frekuensi terbesar dikurangi dengan frekuensi sebelumnya. Nah, D2 frekuensi terbesar dikurangi dengan frekuensi setelahnya. Jadi diketahui L-nya itu berarti 31,5. Kenapa diketahui 31,5? Karena L itu sama dengan batas dengan frekuensi terbesar. Nah, frekuensi terbesar itu nilai terendahnya adalah 32. Jadi batas bawah dikurangi 0,5. Jadi 32 dikurangi 0,5 hasilnya 31,5. Kemudian C atau panjang kelasnya itu 4. Nah, D1-nya itu 3. Kenapa 3? Karena D1 itu frekuensi terbesar dikurangi dengan frekuensi sebelumnya. Berarti 6 dikurangi 3 itu hasilnya 3. Itu ya. Nah, terus frekuensi yang next yang D2 ya. Berarti kenapa 3? Karena D2 frekuensi terbesar dikurangi frekuensi setelahnya. Nah, sama yang kayak tadi, berarti 6 dikurangi 3 itu hasilnya 3. Seperti itu. Nah, jadi L-nya itu 31,5 ditambah C-nya itu 4 dalam kurung 3 per 3 ditambah 3. Berarti kita kalikan dulu, 4 kali 3 itu hasilnya 12. Nah, 3 ditambah 3 itu 6. Oke, next. Setelah itu kita tambahkan. Kita bagi dulu. 12 bagi 6 itu hasilnya 2 ya. Nah, jadi udah kita nemu hasilnya. Berarti tinggal 31,5 ditambah 2. Hasilnya 33,5. Nah, kita sudah menemukan modus dari data tersebut, yaitu hasilnya 33,5. Oke. Nah, selanjutnya kita yang ketiga, kita akan mencari kuartil dari data tersebut ya guys ya. Rumus yang harus diingat kuartil yaitu pertama kuartil 1 yaitu Q1 atau Q1 sama dengan 1/4 dikali 20. Kenapa 20? Karena dari jumlahnya frekuensi yang udah ditambah-tambahin ini hasilnya 20 ya guys. Jadi kita taruh ke N. N itu berarti hasil frekuensinya. Pertama kuartil 1. Kuartil satunya adalah 1/4 dikali 20 sama dengan 5. Kenapa 5? Kita cari di dalam data FK
di mana letak 5,5. Nah, 5,5 itu hasilnya di sini ya guys ya. Jadi ya di sini. Nah, terus kuartil 2-nya itu berarti rumusnya kuartil Q2 sama dengan 1,1/2 dikali 20 hasilnya 10 ya guys. Nah, setelah itu kita next ke kuartil 3 sama dengan 3/4 dikali 20 sama dengan 5. Oke, setelah itu kita cari FK dari data tersebut yang udah disebutin. Nah, kuartil 1 itu berarti hasilnya 5. Nah, kuartil 1 itu ada di sini karena apa? Karena FK-nya ini 6 sampai 8. Nah, jadi berarti ini 3 sampai 6. Berarti 5 itu masuk ke sini. Nah, setelah itu kenapa Q2 ada di sini, kuartil 2 ada di sini? Karena ini dari FK 9 sampai ke 11. Jadinya ada di sini ya guys ya. Nah, oke, next kita ke kuartil ketiga, yaitu kita mau mencari 15. Nah, 15 di mana? 15 udah masuk ke sini karena ini dari 11 sampai ke 17. Jadi kita udah nemuin ya, ini kuartil 1, ini kuartil 2, ini kuartil 3. Oke. Oke, next ya guys. Kita mau mencari jumlah dari Q1, Q2, dan Q3. Rumus Q1 yaitu tepi bawah Q1 ditambah 1/4 N dikurangi frekuensi kumulatif Q1 per F Q1 dalam kurung C. Nah, tepi bawah Q1-nya itu 19,5 didapat dari nilai 20 dikurangi 0,5 jadinya 19,5 ya guys ya. Dalam kurung 1/4 dikali 20 dikurangi 2/4 lalu 19,5 ditambah 3/4 dikali 4 sama dengan 19,5 ditambah 12/4 sama dengan 19,5 ditambah 3 sama dengan 22,5. Nah, seperti itu ya guys caranya guys. Oke guys, next kita mencari rumus Q2. Yuk, rumus Q2 itu tepi bawah Q2 ditambah dalam kurung 1/2N dikurangi frekuensi kumulatif Q2 per frekuensi kumulatif 2. Nah, dalam kurung C. Kuartil 2 sama dengan 27,5. Nah, kenapa 27,5? Karena didapat dari nilai 28 dikurangi 0,5. Jadinya 27,5. Nah, setelah itu 27,5 ditambah dalam kurung 1/2 dikali 20 dikurangi 8 per 3 dikali 4. Nah, kita mencari jumlah yang di sini dulu. Nah, setelah itu lalu kita hasilkan berarti 27,5 ditambah 2/3 kali 4. Kalau sudah dijumlahkan, setelah itu kita tulis lagi 27,5 ditambah 8/3. Nah, hasil dari 8/3 itu
2,6. Setelah itu 27,5 ditambah 26. Hasilnya 30,1. Nah, di sini kita sudah menemukan kuartil 2 ya guys ya. Oke, next kita mencari kuartil 3. Rumus dari kuartil 3 yaitu tepi bawah kuartil 3 dalam kurung 3/4N frekuensi kumulatif Q3 per F Q3 dalam kurung C. Nah, tepi bawah Q3 yaitu 31,5. Nah, 31,5 itu didapat dari nilai 32 dikurangi 0,5. Jadi 31,5 dalam kurung 3/4 20 kurangi 11/6 dalam kurung C ya guys. Nah, setelah kita sudah menjumlahkan hasilnya di sini, kita hasilkan ini, kita lanjut ke bawahnya guys. Nah, berarti 31,5 ditambah 4/6 kali 4. Nah, 4/6 kali 4 itu hasilnya 16,6. Nah, berarti kita tulis lagi di sini 31,5 ditambah 16/6. 16/6 kita bagi dulu ini ya guys. Berarti 16,6, 16/6 dibagi 16 bagi 6 itu hasilnya 2,6. Setelah itu kita tuliskan 31,5 ditambah 2,6 hasilnya 34,1. Nah, di sini kita sudah menemukan hasil dari kuartil 3 yaitu 34,1. Oke. Di sini saya sudah berganti bab ya. Ini kita mencari simpangan rata-rata. Di simpangan rata-rata ini kita membutuhkan nilai mutlak XI dikurangi X bar dan FI kali nilai mutlak XI kali X bar. Kita sudah memiliki nilai X barnya, jadi kita tinggal kurangkan XI dikurangi X bar. Yang pertama 17,5 dikurangi 28,7. Hasilnya yaitu 11,2. Min 11,2. Oke. Ya memang harusnya negatif, tetapi karena nilai mutlak jadi harus kita ubah menjadi positif ya guys ya. Oke, next yang kedua. Berarti 21,5 dikurangi 28,7 itu hasilnya negatif 7,2. Karena nilai mutlak kita jadikan positif. Oke, setelah itu yang ketiga berarti 25,5 dikurangi 28,7 hasilnya negatif 3,2. Karena nilai mutlak kita positifkan ke 3,2. Setelah itu yang keempat 29,5 dikurangi 28,7 hasilnya 0,8. Nah, yang kelima berarti 33,5 dikurangi 28,7 hasilnya 4,8 ya guys ya. Nah, yang terakhir 37,5 dikurangi 28,7 hasilnya 8,8. Setelah itu kita kalikan FI dengan nilai mutlak XI X bar. Yang pertama berarti kita kalikan 2 dikali 11,2 ya guys. Hasilnya
22,4. Kita mencari FI dalam kurung XI kurangi X bar. Nah, setelah itu kita ke yang kedua ya guys ya. Yang kedua ini berarti 4 kali 7,2 hasilnya 28,8. Oke, kita sudah menemukan hasil dari yang kedua. Setelah itu kita cari yang ketiga. Yang ketiga sama aja. 2 dikali 3,2 hasilnya 6,4. Setelah itu yang keempat 3 kali 0,8 hasilnya 2,4. Nah, yang kelima berarti 6 kali 4,8 hasilnya 28,8. Yang terakhir frekuensi 3 dikalikan 8,8 hasilnya 26,4. Oke, setelah itu kita jumlahkan. Kita mau jumlahkan hasil semuanya ini. Jadi simpangan rata-rata atau SR sama dengan sigma FI kali XI dikurangi X bar per sigma FI. Nah, berarti kita sudah menemukan ini ya guys, rumusnya. Berarti kita sudah menemukan ini, sigma FI XI kurangi X bar. Itu berarti 115,2. Kenapa 115,2? Ini dari sini ya guys. Ini dijumlahkan semuanya. Nah, kalau sudah nemu ini hasilnya, kita taruh ke sini. Nah, kalau ini itu sigma FI itu dari perjumlahan frekuensinya. Frekuensinya 20, berarti kita taruh 115,2 dibagi 20 sama dengan 5,76. Nah, berarti kita sudah menemukan simpangan rata-ratanya yaitu 5,76. Kita akan mencari ragam dan simpangan baku. Kita harus mencari nilai XI kurangi X bar kuadrat. Nilai ini diperoleh dari XI X bar yang dikuadratkan. Yang pertama 11,2 dikali 11,2 sama dengan 125,44. Nah, kenapa kita ini sudah terisi penuh ya guys? Karena ini kita sudah mengopi dari sini, kita tinggal taruh ke sininya aja ya guys. Berarti kita sudah nemuin ini semua, tinggal kita cari untuk ragam dan simpangan baku. Nah, kan kita sudah nemuin yang pertama nih, 11,2 dikali 11,2 hasilnya 125,44. Nah, yang kedua berarti ini tinggal dikalikan 7,2 dikalikan 7,2 sama dengan 51,84. Oke, setelah itu kita cari yang ketiga, berarti 3,2 dikali 3,2 hasilnya 10,24. Nah, yang keempat sama aja nih, berarti tinggal ditulis saja 0,8 dikali 0,8 sama dengan 0,64 seperti itu. Kalau kan ini kita, nah ini next kita mau mencari yang kelima, berarti kita tinggal kalikan saja seperti tadi, 4,8 dikali 4,8 hasilnya 23,04. Nah, yang terakhir kita punya angka 8,8.
Nah, berarti di sini kita sama aja, guys. Berarti kita tinggal kalikan aja 8,8 dikali 8,8, hasilnya 77,44. Oke, setelah kita sudah menemukan jumlahan dari ragam simpangan baku, jadi kita tinggal menjumlahkan ya, guys. Oke, cara menjumlahkannya gimana sih, Kak? Nah, ini aku kasih tahu ya. Satu kali lagi aku kasih tahu ya. Jadi sigma 1/n sigma fi dalam kurung xi kurangi x bar kuadrat sama dengan, oke, berarti ini kan satunya itu 1, n nya itu 20, n nya itu dari hasil frekuensi semua yang tadi ya, guys. Nah, sudah, setelah itu dalam kurung sigma fi dalam kurung xi kurangi x bar itu berarti 851,2. Itu hasil dari penjumlahan fi kurangi xi kurangi x bar ya, guys. Oke, setelah itu kita jumlahkan ini semua. Kalau sudah nemu, kita tuliskan di bawahnya. Kan ini sudah nemu ya, guys. Ini hasilnya berarti 42,56. Nah, kita tinggal cari tuh simpangan baku 42,56. Kita mengakarkan. Oke. Berarti akarnya itu dari 42,56 itu 6,5238. Nah, ini kita sudah menemukan ya, guys ya. Akar dari 42,56 itu 6,5238. Kita next ke histogram ya, guys ya. Ini apa ya? Ini tuh berarti penjelasan terakhir ya, guys. Tadi kita akan mencari histogram. Dalam garis vertikal kita memasukkan nilai 2. Saya tuliskan 2, 3, 4, 6. Lalu untuk garis horizontalnya kita menuliskan hasil dari batas kelas bawah dikurangi 0,5. Nah, berarti batas kelas bawah itu 16, berarti dikurangi 0,5, hasilnya 15,5. Lalu kita 20 dikurangi 0,5 yaitu 19,5. Setelah itu kita 24, berarti 24 dikurangi 0,5 itu hasilnya 23,5. Dan seterusnya ya, guys, sampai 39,5. Jadi 15,5 sampai 19,5 berada di frekuensi 2. Jadi kita tarik garis sampai ke angka 2 ya, guys. Seperti ini. Ya, seperti ini. Kita tarik ke frekuensi 2. Lalu 19,5 sampai 23,5 berada di frekuensi 4. Nah, ini kita berarti digambarkan seperti ini ya. Ini kita tarik sampai ke frekuensi 4 ya, guys. Lalu next 23,5 berada di frekuensi 4 juga. Kita tarik ke sini lagi juga. Lalu 27,5 sampai 31,5 berada di frekuensi 3. Kita tuliskan di frekuensi 3 di sini ya, guys. Di sini ini sampai sini. Oke, next. Lalu 31,5 sampai 35 itu berada di frekuensi 6. Kita tuliskan berarti ini ke sini ya, guys. Ini frekuensi 6. Oke. Dan yang terakhir 35,5 sampai 39,5 berada di frekuensi 3. Ini
kita tarik ke sini. Ini pas ya guys, frekuensi 3. Nah setelah itu jadi deh histogram dari penjumlahan semuanya ini. Seperti itu, terima kasih.